Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-24. Masih ada lanjutan kalimat dalam surat yang ditulis Emban Prabarasmi itu. Yang perlu hamba sampaikan adalah keberadaan dan jati diri kuda Swabaya itu harus tetap terlindung, karena sungguh berbahaya jika Sang Maha Mantri Muknya tahu siapa kuda Swabaya sebenarnya. Raden Kudamerta berjalan mondar-mandir, tatapan matanya yang ditujukan kepada Dyahwiat menyiratkan rasa takjub yang menyatu dengan rasa heran, tidak alang kepala. "Apa yang kau rasakan?" tanya Raden Kudamerta. Dyahwiat Raja Dewi Marajasa berada di antara akan tersenyum dan bingung. "Aku benar-benar tidak menyangka," jawab Dyahwiat. Raden Kudamerta menggerayangi kepalanya. "Apa menurutmu kuda Swabaya itu mirip denganku?" tanya Raden Kudamerta. Dyahwiat mengerutkan dahi dalam rangka mengenang wajah kuda Swabaya. "Ternyata memang mirip," jawab Dyahwiat. "Bentuk alis kuda Swabaya jelas berasal dari alis Kakang Kudamerta." Raden Kudamerta yang sebagian rambutnya telah memutih itu menuntun istrinya dan diajaknya duduk berdampingan. "Selama ini aku selalu dibuat penasaran, dibuat bertanya-tanya dalam hati. Siapa sangka setiap hari aku berhadapan dengannya, bahkan sering membentaknya," ucap Raden Kudamerta. Namun apapun warna perasaan yang sedang mengharu biru mengadu isi dada Raden Kudamerta dan istrinya, setidaknya setelah penantian yang sedemikian panjang, rasa penasaran itu akhirnya memperoleh jawaban. Raden Kudamerta kini bisa merasa bangga dan tentram, bangga melihat wujud anak lelakinya yang ternyata tinggi, gagah, bideksa. Malam selanjutnya adalah malam yang tenang. Beberapa buah obor sudah menyala sejak petang datang, dan para prajurit dari Kesatuan Bayangkara telah melaksanakan tugas dengan melakukan penjagaan di tempat masing-masing. Antara lain, pintu gerbang Purawaktra, di anjungan dinding istana, di sudut-sudut istana, juga menyebar ke bangunan-bangunan penting dalam lingkungan istana, terutama istana raja dan istana para ibu suri. Senopati Macan Liwung yang berada di Balai Perwira mengendalikan secara langsung penugasan tersebut. Sebuah tugas yang menyimpan tanggung jawab amat berat. Meski suasana tenang seperti tak ada bahaya yang mengancam, Singosari memiliki kenangan yang buruk atas keadaan macam itu. Di balik ketenangan suasana itu, ketika Sang Prabu Sri Kertanegara sedang menyelenggarakan pesta di istana, bagaikan banjir bandang, istana diserang. Sri Kertanegara terbunuh dan menjadikan dirinya sebagai Raja Singosari Pamungkas. Kewaspadaan harus selalu dipelihara setiap saat, setiap waktu. Mahamantri Mukya Raden Mahapati Gajah Mada selalu menekankan bahwa musuh bisa menyelinap kapan saja. Oleh karenanya, setiap prajurit dari semua kesatuan harus selalu berada di puncak kesiagaannya. Dulu prajurit boleh tinggal menyebar di rumahnya, kini hal itu tidak diizinkan lagi. Supaya bisa digerakkan setiap saat, prajurit harus tinggal bersama di bangsal yang disediakan untuk mereka. Sementara itu, sebagai mata dan telinga di tempat-tempat tertentu di luar dinding istana, bahkan sampai di Krian sebelah timur dan Mojo Agung di sebelah barat, barisan Telisandi selalu siaga dalam berbagai penampilan. Gajah Mada bahkan memanfaatkan penduduk untuk dibina menjadi mata-mata. Mereka dididik secara khusus dan diajari cara mengirim berita secepatnya. Macan Liwung dan beberapa anak buahnya, diantaranya beberapa perwira dan sebagian yang lain prajurit dengan pangkat rendahan, serentak bangkit
ketika tiba-tiba melihat Mahapati Gajah Mada melintas. Akan tetapi Mahapati Gajah Mada tidak berhenti, ia hanya melambaikan tangan. "Dari mana Kakang?" teriak Macan Liwung. Mahapati Gajah Mada tidak membalas pertanyaan itu. Ia hanya melambaikan tangan dan terus berjalan. Langkahnya lurus menuju tengah alun-alun. Dalam kegelapan malam, tak beberapa lama lagi bayang-bayang Gajah Mada akan lenyap di telan warna hitam. "Kemana Kakang Gajah Mada itu?" tanya Macan Liwung kepada para anak buahnya. Namun tak seorang pun di antara mereka yang menjawab. Juga ketika Gajah Sagara datang mendekat dan memberi hormatnya kepada Senopati Macan Liwung, didorong rasa penasarannya, Macan Liwung bangkit dan bergegas menyusul Gajah Mada. Di kejauhan bayang-bayang tubuh Gajah Mada makin samar. "Akan kemana Senopati?" tanya Gajah Sagara. "Menyusul Mahapati." "Ya harus ditemani," balas Macan Liwung. Sagara segera terkejut. "Paman Pati Gajah Mada?" tanya Gajah Sagara. "Ya," balas Senopati Macan Liwung. "Tak mungkin," Gajah Sagara meletup. Senopati Macan Liwung merasa aneh melihat sikap Gajah Sagara itu. "Tak mungkin bagaimana?" tanya pimpinan pasukan Bayangkara itu. "Aku baru saja di rumah Mahapati," ucap Gajah Sagara. "Baru saja? Mustahil Mahamantri Mukya Gajah Mada berada di dua tempat sekaligus. Saat aku pulang, beliau masuk ke biliknya dan berangkat tidur." Macan Liwung merasa aneh. Baru saja Gajah Mada melintas. "Baru saja atau beberapa waktu yang lalu?" tanya Macan Liwung. "Baru saja," balas Gajah Sagara. Macan Liwung segera mengayun langkah lebar, lebih bergegas dari langkah kaki, tetapi bukan berlari. Gajah Sagara mengikuti dari belakang, begitu pula semua prajurit yang berada di bangunan penjagaan itu. Macan Liwung yang merasa amat yakin orang yang melintas sebelumnya adalah Gajah Mada, ingin membuktikan apa yang diyakininya. Namun betapa bingung Macan Liwung. "Kemana dia?" gumam Macan Liwung. Tidak tampak bayangan Gajah Mada di tengah alun-alun yang merupakan tempat terbuka itu. Kemanapun perginya, mestinya bisa ditemukan jejak bayangannya. "Kakang Gajah Mada!" teriak Macan Liwung. Tidak ada jawaban. "Cari!" perintah Macan Liwung kepada anak buahnya. Para prajurit itu berlarian untuk memeriksa setiap sudut alun-alun. Macan Liwung tidak perlu menunggu lama karena sejenak kemudian para prajurit bawahannya telah kembali. "Bagaimana?" tanya Macan Liwung. "Tidak ada Senopati," jawab beberapa prajurit serentak. "Tetapi aku menemukan orang mencurigakan. Orang itu bukan Mahapati Gajah Mada, ia sedang tidur." Seorang prajurit memberikan laporannya. "Di mana?" tanya Macan Liwung tegang. Ditemukannya orang tak dikenal di dalam lingkungan istana jelas bukan masalah kecil. Itu artinya orang itu menyelinap masuk ke wilayah terlarang yang dijaga ketat. Dengan berlari-lari Macan Liwung mengikuti anak buahnya dan ternyata benar apa yang dilaporkan itu. Di teritis rumah Menteri Ammawapit Pinituha, seorang tergeletak. Seorang prajurit mengambil obor untuk meneranginya. Orang itu memang bukan Gajah Mada. Senopati Macan Liwung membangunkan orang itu. Mata yang semula tertutup itu kemudian terbuka. Melalui sentuhan tangannya, Macan Liwung menyimpulkan bahwa orang itu sedang sakit. Tubuhnya hangat, dengan amat lunglai dan tak bertenaga. Orang itu bangun. Macan Liwung jengkel sekali. Istana sudah dikawal dengan ketat. Letupnya dalam hati dengan perasaan jengkel. Bagaimana pekerjaan Bayangkara sampai ada pengemis yang lolos masuk ke tempat ini? "Aku lapar Kisana," meletup orang itu dengan suara memelas. "Beri aku makan, aku lapar sekali." Macan Liwung merasa tak ada gunanya mengajak berbincang orang itu yang nyata-nyata gelandangan peminta-minta. Persoalan besar yang kini ditemukannya adalah kerja pasukan Bayangkara yang bisa dianggap kedodoran. Macan Liwung melangkah mundur diikuti Gajah Sagara. "Beri dia makan," teriak Macan Liwung. "Setelah itu, tunjukkan jalan keluar dari tempat ini." Sigap para prajurit anak buahnya menerjemahkan perintah itu. Seorang di antara mereka segera berlari kencang menuju bangsal para emban dengan harapan bisa memperoleh makanan di sana.
Sebagaimana Senopati Macan Liwung yang bingung, prajurit itu juga sulit memahami bagaimana istana yang telah dijaga ketat sedemikian rupa bisa dimasuki gelandangan. Pertanyaan itu membuatnya bingung, apalagi ketika ia berpikir tentang Gajah Mada yang ia pun melihatnya tadi. Kemana orang itu pergi karena tidak ditemukan jejaknya? Macan Liwung mondar-mandir di halaman rumah Menteri Amawa Pinituha yang sedang kosong itu. Ia berpikir keras. Apa ada yang ceroboh, tidak memperhatikan adanya orang yang menyelinap ke lingkungan istana? Tanya Macan Liwung. Gajah Segara yang ditanya tidak bisa menjawab. Ia hanya mengangkat bahu. Kita kembali ke Balai Perwira. Salurkan perintahku untuk memanggil semua yang memimpin tugas menjaga 4 pintu gerbang. Senopati Macan Liwung memberikan perintah. Baik, jawab Gajah Segara sigap. Di Balai Perwira, Macan Liwung menyalurkan kemarahannya ke segenap anak buahnya. Tak seorang pun yang tidak mendapat jatah caci makinya. Kalian semua tidak becus bekerja, umpat Macan Liwung. Kalian makan dengan kenyang dan sibuk bermain dakon sampai mata kalian buta. Tak tahu istana dimasuki orang yang tak berhak. Bagaimana ceritanya ada gelandangan yang sekarang tidur lelap di selasar Wisma Menteri Amawa Pinituha? Para prajurit yang dikumpulkan itu bingung. Sebagian di antara mereka kaget dan sebagian yang lain saling pandang. Namun belum lagi Macan Liwung tuntas menyelesaikan persoalannya, seorang prajurit datang berlari-lari. Ia datang membawa bungkusan. Nafasnya tersengal. Ada apa? Damprat Macan Liwung. Gelandangan itu hilang. Jawabnya. Apa? Teriak Macan Liwung dengan suara amat keras. Mendadak Macan Liwung merasa ada yang janggal dengan menghilangnya lelaki gelandangan yang mengaku kelaparan itu. Gelandangan bukankah Tli Sandi? Bisa saja berada dalam wujud gelandangan, bisa dalam penampilan memelas. Tidak perlu menunggu Senopati Macan Liwung segera mengambil alat pemukul yang segera diayunkan dengan nada tertentu ke kentongan yang menggantung di depannya. Isyarat khusus itu menggema sampai ke ujung, bahkan melintasi dinding istana. Isyarat tanda bahaya itu segera ditangkap para prajurit Bayangkara yang tersebar. Isyarat itu juga dipahami kerabat istana. Para prajurit yang menjaga keselamatan raja di istananya yang berhadapan dengan kediaman Dharmayaksa serentak melolos senjata. Raja Hayam Wuruk yang terlelap terkejut mendengar isyarat yang sudah disepakati bersama itu. Meskipun seorang raja, ia harus mematuhi pengambilan langkah penyelamatan yang telah disepakati. Dalam keadaan yang demikian, Hayam Wuruk mendekati meja batu. Meja yang bukan meja sembarangan, itulah meja yang menyembunyikan sebuah lorong di bawahnya. Dulu lorong itu berjasa menyelamatkan Srijaya Negara dari janji kematian yang diberikan Rakuti. Para prajurit yang menjaga ketenangan dan keselamatan istana para ibu suri dan keluarganya serentak merentangkan busur dengan anak panah telah melekat dan siap melesat. Beberapa di antara mereka segera menelanjangi pedangnya. Telanjang tanpa pakaian, pedang itu tampak mengkilat. Ada apa? Tanya seorang prajurit. Tak berapa lama jawaban telah diperoleh. Beberapa orang prajurit berlari menyebar warta yang disampaikan ke siapa saja. Ibu Suri Sri Gitarja dan Dyahwiyat berada dalam pengawalan ketat. Demikian pula dengan para anak gadis mereka. Raden Cakradara dan Raden Kudamerta secara bersama-sama justru turun ke halaman untuk bergabung dengan para prajurit. Kedua menantu mendiang Raden Wijaya itu memperoleh senjata berupa pedang panjang yang diserahkan seorang prajurit. Sebagai mantan prajurit di masa mudanya, dua bangsawan itu tidak merasa canggung dengan senjata yang berada dalam genggaman tangannya. Apa yang terjadi? Tanya Raden Cakradara ketika seseorang prajurit penghubung datang. Ada orang tak dikenal yang menyusup ke dalam lingkungan istana dan tidur di selasar rumah Menteri Amawa Pinituha. Namun orang berpenampilan gelandangan itu kemudian menghilang. Jawab prajurit itu Senopati Macan Liwung yang bertanggung jawab mengendalikan keamanan dan ketentraman istana merasa isi otaknya bagaikan mendidih ketika laporan demi laporan beruntun masuk.
Dalam dendang dan tembang yang sama, gelandangan itu belum berhasil ditemukan. Senopati Macan Liwung segera memutar otaknya agar berputar dengan kencang dan keras melebihi pusingan cakra manggilingan. Kau merasa yakin Kakang Pati Gajah Mada berada di rumahnya? Tanya Macan Liwung kepada Gajah Segara. Gajah Segara mengangguk. Pergilah ke rumahnya dan undang Kakang Gajah Mada kemari, perintah Senopati Macan Liwung. Gajah Segara memberikan penghormatannya dan bergegas melangkah. Akan tetapi Gajah Segara menghentikan langkahnya karena dari tempatnya terlihat jelas pintu gerbang Purawaktra yang sesaat lalu diperintahkan ditutup dibuka kembali. Dalam siraman cahaya obor terlihat sosok dengan perawakan yang sangat mudah dikenali. Tak ada orang yang dalam berjalan bisa seperti langkah gajah kecuali Gajah Mada. Melihat Gajah Mada di Purawaktra, Macan Liwung bergegas mendatangi. Apa yang terjadi? Tanya Gajah Mada. Dengan singkat dan jelas Senopati Macan Liwung menyampaikan masalah yang baru saja dihadapinya. Gajah Mada bingung ketika Macan Liwung menyinggung tentang jejak kehadirannya yang dianggap melintas dan berjalan ke alun-alun lalu lenyap. Kau merasa melihatku berjalan melintas Balai Perwira menuju ke Beringin? Tanya Gajah Mada amat heran. Macan Liwung mengangguk. Ya, jawabnya tegas. Aku di rumah, aku sedang tidak enak badan. Aku tidur dan terbangun oleh suara titir yang dipukul. Jadi, bagaimana kau bisa merasa melihatku di sini? Tanya Gajah Mada heran. Macan Liwung benar-benar bingung dipandangi Gajah Mada dengan pandangan mata yang menyiratkan ketidakpercayaannya pada jawaban itu. Seolah Gajah Mada tidak jujur karena nyata-nyata ia melihatnya melintas. Jadi bagaimana Gajah Mada bisa bilang ia berada di rumah dan tidak kemana-mana? Macan Liwung yang tidak bisa menerima jawaban itu melambaikan tangannya. Beberapa prajurit yang semula bersama-sama melihat Gajah Mada melintas bergegas datang mendekat. Ceritakan apa yang kau lihat, ucap Senopati Macan Liwung. Prajurit itu memandang Gajah Mada. Aku melihat Gusti Patih melintas. Aku tak mungkin salah, jawab seorang perwira prajurit. Aku juga, tambah perwira yang lain. Tak mungkin 10 orang lebih bisa salah bersama, termasuk aku. Saat ini mataku tidak sedang lamur, tambah Macan Liwung agak kasar. Gajah Mada tidak senang dengan tuduhan yang dirasakan aneh itu. Aku berada di rumah, aku perlu menghadirkan saksi. Kalau aku tidak pergi kemana-mana, Gajah Segara dari rumahku, ucap Gajah Mada. Gajah Segara sigap. Telah aku sampaikan Paman Patih, jawabnya tangkas. Akhirnya Senopati Macan Liwung mengulangi menceritakan tamunya. Gajah Mada menyimak dengan sungguh-sungguh dan sependapat. Orang tak dikenal dalam wujud gelandangan itu memang layak dicurigai. Orang itu bisa merupakan Telik Sandi yang entah berasal dari mana atau secara pribadi ia berkemungkinan membahayakan penghuni istana, entah siapa. Namun sesuatu terjadi, sesuatu yang menyebabkan Gajah Mada benar-benar kaget. Wah, ada lesus! Teriak seorang prajurit. Angin lesus berukuran kecil bergerak meliuk mencuri perhatian siapapun. Namun kemunculan angin berputar itu tidak terlalu lama karena sejenak kemudian angin yang saling membelit itu mengurai diri, lenyap di telan malam. Peristiwa itu boleh jadi hanya peristiwa biasa, namun tidak bagi Gajah Mada. Mahapatih Mangkubumi menganggapnya sebagai sebuah pesan yang ditujukan kepadanya. Gila, orang itu berada di sini, ucap Gajah Mada tanpa sadar. Gajah Mada berbicara untuk diri sendiri, namun Macan Liwung menyimaknya. Siapa? Tanya Macan Liwung. Ah, tidak, jawab Gajah Mada. Jawaban itu menyebabkan Macan Liwung merasa tidak senang. Sebagai senopati yang membawai pasukan khusus Bayangkara, tugas yang diemban Macan Liwung sedemikian berat karena keselamatan raja bersama segenap kerabatnya berada dalam tanggung jawabnya. Dengan tanggung jawab Macan itu, bisa-bisanya Mahapati Gajah Mada berusaha menyembunyikan sebuah keterangan penting terkait wilayah tanggung jawabnya itu. Padahal nyata-nyata ada gelandangan yang masuk menyelinap. Gajah Mada bisa menebak siapa orang itu, tetapi tidak mau menyebutkannya.
Kakang Gajah Mada. Dengan lugas Macan Liwung mengajukan rasa tidak senangnya. Gajah Mada menoleh. Aku ingatkan Kakang, Macan Liwung tidak segan mengancam. Sebagai orang yang ditunjuk untuk paling bertanggung jawab terhadap keamanan istana, aku orang yang menjadi pusat perhatian. Ketika ada gelandangan berhasil masuk ke istana, aku yang disalahkan dan dicaci maki. Tetapi seenaknya Kakang Gajah Mada mengaku mengenal orang itu dan menyembunyikan keterangan itu dari aku. Siapa orang itu? Boleh jadi Senopati Macan Liwung memang keras kepala, akan tetapi Mahapati Gajah Mada bisa menjadi orang yang lebih keras kepala. Namun saat Gajah Mada menggunakan keheningan hatinya, ia sadar apa yang disampaikan Macan Liwung itu benar.